Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Tragedi Pengantin Pesugihan Gunung Kemukus. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Setiap langkah yang kita ayunkan pasti mengandung sebuah pertanggungjawaban. Dan tak ada kebaikan setiap kita berjalan melawan aturan Tuhan. Jawa Timur 1986. Sudah sekitar sebulan aku tinggal bersama Sundari. Dulunya kami hanya teman sekolah, tapi tidak terlalu akrab. Hanya saja karena kami bernasib mirip, kami jadi sering ngobrol, kemudian sangat dekat, dan akhirnya tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di dekat pasar di kota kecil kami di Jawa Timur. Namaku Tini. Setahun lalu suamiku meninggal dunia karena sakit. Aku pun menjanda sebelum sempat mempunyai anak. Sundari pun mengalami hal yang sama. Ditinggal meninggal suaminya sekitar 10 bulan yang lalu. Jadilah kami tinggal berdua dan patungan mengontrak sebuah rumah kecil di dekat pasar. Jujur, aku sedikit iri dengan perkembangan usaha Sundari. Setahuku, kami hampir bersamaan merintis toko pakaian. Petak kecil yang kami sewa pun berdekatan. Itu juga alasan lain kenapa kami menjadi sangat akrab. Dengan modal awal yang kuduga tak terlalu jauh berbeda, usaha dagang pakaian milik Sundari berkembang jauh lebih cepat dan pesat. Dia bahkan berencana pindah ke rumah kontrakan yang lebih besar kelak setelah waktu kontrak rumah ini berakhir. Dia juga menawariku untuk tetap tinggal bersama dan Sundari yang akan membayar uang kontraknya. Selama beberapa bulan dekat dengan Sundari, aku memang sedikit banyak mengaguminya. Dia sama sekali tidak pelit dan kalau kuhitung-hitung, dia mengeluarkan biaya hidup harian yang lebih banyak dariku. Dan itu sama sekali tak membuatnya semena-mena atau terlalu sering menyuruhku. Intinya, yang kurasakan, walau kami tinggal serumah dan Sundari yang lebih banyak mengeluarkan uang, aku tetap dianggapnya sebagai sahabat dengan posisi yang benar-benar setara. Suatu malam, ketika ngobrol di ruang tamu, aku memberanikan diri untuk meminta semacam nasihat padanya. Tentu saja tentang strategi sehingga usahanya bisa berkembang sepesat itu. Awalnya dia tersenyum, tapi jawabannya benar-benar membuatku terkejut. Kata Sundari, dia sedang menjalani pesugihan Gunung Kemukus. Tentu saja dia mengatakan itu sambil sedikit mengurangi volume suaranya. Aku tentu sama sekali tak menduga jawaban itu keluar dari mulut Sundari. Dan setelah aku benar-benar tertarik ingin mendengar kelanjutannya, dia lalu menjelaskan panjang lebar padaku. Kata Sundari, dia sudah 6 kali menjalani ritual di sana. Dia juga berkata bahwa ritual di sana adalah berziarah ke makam Pangeran Samudro. Dan ada hal khusus yang dilakukan setiap malam Jumat Pon sampai 7 kali. Dia juga bercerita bahwa rumah yang kami kontrak sekarang didapatkannya tak lama setelah ritual malam Jumat Pon ke-6.
Artinya masih ada satu malam Jumat Pon lagi yang harus dijalaninya sebelum rangkaian 7 kali dilakukan dengan sempurna. Jujur, pesugihan Gunung Kemukus memang pernah ku dengar sebelumnya. Tapi berbicara dengan pelakunya langsung benar-benar tak pernah terbayang olehku. Apalagi kami tinggal di ujung timur Jawa Timur yang lumayan jauh dari Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Aku pun dengan penuh selidik lalu bertanya padanya. Berarti kamu selama ini berhubungan dengan... Ya, itu benar. Sundari langsung menyambar pertanyaanku. Lagi-lagi volume suaranya agak dikecilkan. Bahkan lebih terdengar seperti orang berbisik. Katanya sejak malam Jumat Pon pertama, dia mendapat pasangan laki-laki dari Wonogiri. Namanya Mas Hendro. Katanya lagi, Mas Hendro mengaku sudah menikah dan mempunyai 3 anak laki-laki. Hanya saja, dia tak pernah menceritakan pada istrinya bahwa setiap malam Jumat Pon, dia menjalani ritual berhubungan suami istri dengan Sundari di Gunung Kemukus. Mas Hendro hanya pamit pada istrinya pergi ke Surabaya untuk urusan bisnis dan harus menginap di sana. Sundari lalu mengambil sebuah foto dari dalam dompetnya dan kemudian menunjukkan foto itu padaku. Ternyata itu adalah foto Mas Hendro. Orangnya cukup ganteng dan usianya kuperkirakan 5 atau 6 tahun di atas kami. Karena makin tertarik dengan cerita Sundari, aku pun mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Termasuk apa yang pernah ku dengar, bahwa pesugihan selalu meminta tumbal. Lagi-lagi Sundari tersenyum. Katanya dukun atau pemandu juga mengatakan demikian. Tapi untuk pesugihan Gunung Kemukus, banyak yang sukses tanpa harus menyediakan tumbal manusia. Walau ada beberapa kejadian yang juga mengenaskan, tapi katanya itu cukup jarang. Sundari terlihat cukup percaya diri ketika menjelaskan itu. Apalagi menurutnya selama ini usahanya baik-baik saja yang semakin lama semakin melejit. Dan dia merasa tak mengalami hal aneh apapun. Kecuali terkadang bermimpi ditemui Mas Hendro yang kemudian berubah menjadi makhluk menyeramkan dan tidur bersamanya. Tapi setelah beberapa kali mengalami itu, ketakutan yang awalnya dia rasakan makin lama makin berhasil diatasi. Bahkan dia mengaku hasil yang didapatnya jauh lebih besar dari yang selama ini aku lihat. Kata Sundari, dia sudah punya tabungan yang cukup besar dan rencananya tahun depan akan dipakai untuk membeli rumah selain menambah petak toko pakaian di pasar. Aku lalu menanyakan juga tentang pembagian hasil yang harus dilakukan. Karena aku juga pernah mendengar tentang hal itu sebagai persyaratan bagi pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Lagi-lagi Sundari menjawab iya. Persyaratan seperti itu memang ada. Tapi untuk dia dan Mas Hendro tak perlu melakukan karena menurut Mas Hendro usahanya juga berkembang sangat pesat. Mirip seperti yang dirasakan oleh Sundari. Dan kata Sundari, hal tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan sang dukun. Aku lalu melangkah menuju kalender di tembok ruang tamu. 2 hari lagi adalah malam Jumat Pon. Dengan sangat yakin,
Dia mengangguk ketika kutanyakan apakah dia akan ke Gunung Kemukus lagi. 2 hari lagi Sundari pasti akan ke sana dan bertemu Mas Hendro. Serta sesuai persyaratan, mereka akan berhubungan lagi di sana. Kulihat Sundari tersenyum lebar ketika melihatku manggut-manggut mendengarkan semua penjelasannya. Tapi kemudian aku menggeleng saat dia bertanya apakah aku juga tertarik dengan pesugihan jenis itu. Jujur, sedikit banyak aku juga menginginkan kesuksesan seperti Sundari. Tapi rasanya untuk saat ini aku belum siap melakukan apapun yang berbau pesugihan. Apalagi aku juga belum punya anak yang butuh biaya terlalu besar. Kurasakan penghasilanku cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walau tentu jauh di bawah Sundari. Akhirnya dia menutup pembicaraan itu dengan permintaan padaku agar aku merahasiakan ini dari siapapun. Sundari sadar bahwa pesugihan adalah jalan aneh yang akan membuat orang memandang miring dan hina padanya. Hanya saja karena menurutnya aku adalah orang terdekatnya saat ini, dia tak sungkan membongkar rahasia ini, sekaligus menawarkan diri untuk membantu jika suatu saat aku juga tertarik dengan jalan yang kali ini ditempuhnya. Selain teman sekolah, memang ada juga beberapa persamaan di antara kami. Kedua orang tua kami sama-sama sudah meninggal, dan aku maupun Sundari sama-sama anak bungsu dari 2 bersaudara. Hanya bedanya, kakak Sundari sekarang tinggal di Jakarta, sedangkan kakakku sekarang hidup di Bandung, di kampung halaman istrinya. Kami pun sepakat untuk tidur dan masuk kamar masing-masing. Seperti biasa, besok pagi kami harus berangkat ke pasar bersama-sama setelah sarapan di rumah. Malam itu, mataku terasa agak sulit kupejamkan. Selain sangat mengejutkan, cerita dari Sundari benar-benar membuat anganku menerawang liar kemana-mana. Tentu saja sebagai sahabat ada kekhawatiran jika suatu saat terjadi apa-apa padanya. Juga membayangkan bagaimana ngerinya suasana ketika bermimpi didatangi sosok Mas Hendro, yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi makhluk mengerikan yang tidur bersamanya. Jujur, aku masih punya nurani, dan bagiku jalan yang ditempuh Sundari terlalu kotor dan hina. Setelah cukup lama bertempur dengan semua angan liar, aku pun mulai menguap dan mengantuk. Entah aku sudah tertidur atau belum ketika terdengar suara yang menurutku aneh dari kamar Sundari, yang tepat di samping kamarku. Suara itu tak terlalu jelas, tapi di telingaku seperti suara desah yang cukup teratur. Selain itu, seperti ada aroma aneh yang tercium. Di hidungku, aroma itu seperti bau kemenyan yang berpadu dengan beraneka bunga. Bersamaan dengan itu, bulu kuduku mulai merinding. Aku ingat betul, sejak kecil aku percaya bahwa jika bulu kuduk merinding, berarti ada makhluk dari alam lain yang melintas atau sedang berada tak terlalu jauh. Mendengar suara desah itu, naluri jandaku juga ikut meronta. Semakin lama, aku makin meyakini Sundari tidak sedang sendiri di kamarnya, dan dia
sedang menikmati sesuatu. Rasanya cukup lama itu terdengar, dan akhirnya rasa kantuk perlahan mengalahkan takut dan penasaranku. Dan aku kemudian benar-benar tertidur. Pagi harinya, ketika baru bangun, aku berpapasan dengan Sundari di dapur. Dari handuk di kepalanya, aku yakin dia baru saja keramas. Ada senyuman kecil tersungging di bibirnya yang entah apa maksudnya. Aku lalu langsung teringat apa yang kudengar tadi malam dari kamar Sundari. Tapi aku tak mau ikut campur terlalu jauh. Bagiku kami berdua sudah sama-sama dewasa dan siap bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukan masing-masing. Setelah sarapan, seperti biasa aku dan Sundari berangkat ke pasar bersama-sama dan membuka toko pakaian kami masing-masing. Lagi-lagi pengunjung di toko Sundari jauh lebih banyak dibanding ke tempatku. Sempat terbersit di pikiran, mungkin ini adalah hasil dari pesugihan yang sedang dijalaninya. Sore harinya sepulang dari pasar, Sundari mengajakku makan di salah satu restoran yang setahuku termasuk mahal di dekat pasar. Tentu saja dia yang mentraktirku. Sesampai di rumah, dia pun bercerita bahwa tadi malam antara mimpi dan nyata Mas Hendro mendatanginya. Sundari mengaku merasa nyaman-nyaman saja karena hal seperti itu sudah beberapa kali terjadi. Dan katanya hasil di pasar tadi siang jauh lebih banyak dibanding hari-hari biasanya. Dan itu selalu terjadi setelah malam sebelumnya dia didatangi Mas Hendro dan berhubungan dengannya. Walau lagi-lagi sosoknya sempat berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Sundari juga bercerita bahwa besok dia akan berangkat ke Gunung Kemukus untuk menjalani ritual malam Jumat Pon terakhir. Aku sebenarnya sempat ditawari untuk ikut ke sana, tapi aku menolak dan beralasan besok tetap harus membuka toko. Sebenarnya bukan hanya itu. Aku tentu tak ingin terbawa pengaruh buruk sampai harus terjerumus ke pesugihan. Dan keesokan paginya, ketika aku berangkat ke pasar, Sundari mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke terminal. Hari itu aku memang merasa ada yang kurang, karena selama ini kami selalu mengobrol setiap menunggu pengunjung datang. Beberapa bulan sebelumnya, sebelum menjadi sangat akrab, aku memang tak terlalu memperhatikan setiap kali Sundari tak membuka tokonya. Bayanganku ketika itu, Sundari mungkin sedang keluar kota untuk belanja atau semacamnya. Dan malam harinya ada rasa takut yang kurasakan, karena aku harus tidur sendiri tanpa ditemani Sundari di rumah kontrakan. Untungnya tak ada kejadian apapun yang menakutkan sampai aku benar-benar tertidur. Tapi tak lama setelah mataku terpejam, aku mendengar suara ketukan di pintu kamarku. Aku terbangun dan langsung merasakan bulu kudukku merinding. Semakin lama suara ketukan itu semakin keras. Tapi karena takut, aku tak berani membukanya. Aku bahkan langsung menenggelamkan tubuhku ke dalam selimut tebal. Sempat hening sejenak, dan suara ketukan itu tak lagi terdengar. Tapi tiba-tiba
perasaanku mengatakan, aku tidak sedang sendirian di dalam kamar. Tubuhku mulai terasa gemetar dan makin lama semakin kuat. Dan benar saja, selimut tebalku seperti ditarik sangat kuat dengan sekali hentakan. Dan terpampang di hadapanku sesosok laki-laki. Dalam kondisi menakutkan seperti itu, otakku masih bisa mengingat sesuatu. Bahwa laki-laki yang sedang berdiri di depanku, wajahnya persis seperti foto yang pernah ditunjukkan Sundari. Ya, dia adalah Mas Hendro. Tak ada apapun yang diucapkannya, tapi matanya tiba-tiba memerah seperti memperhatikanku dengan sangat seksama. Kemudian dengan sangat cepat, sosok laki-laki itu seperti menerkam tubuhku. Aku terus meronta dan melawan dengan sekuat tenaga. Rasanya aku bisa berteriak, tapi entah kenapa tak ada suara apapun yang keluar. Dan aku bisa menyimpulkan, laki-laki ini sedang berusaha membuka pakaianku. Tenaganya kurasakan sangat kuat dan sepertinya memang sama sekali bukan tandinganku. Aku pun berusaha terus melawan. Dan untungnya tiba-tiba aku teringat ayat kursi. Setelah berjuang sekuat tenaga melafalkannya, sosok itu tiba-tiba menghilang dari hadapanku. Aku pun terbangun. Ternyata semuanya hanya mimpi. Sekujur tubuh kurasakan basah. Bukan hanya karena keringat ketakutan, tapi juga karena dari tadi aku meronta dengan segenap tenaga. Aku pun segera berjalan ke dapur dan mengambil segelas air putih. Setelah habis meneguknya, aku bergegas kembali ke ruang tamu dan duduk sendirian di sana. Rasa takut belum benar-benar hilang, tapi aku merasa jauh lebih nyaman daripada harus kembali ke kamar yang aku belum punya cukup nyali untuk itu. Rasanya mimpi barusan begitu nyata, dan wajah laki-laki itu sangat jelas terekam di ingatanku. Dia benar-benar adalah Mas Hendro, pasangan Sundari dalam ritual pesugihan Gunung Kemukus. Entahlah apa arti dari mimpi itu. Karena tak berani masuk ke kamar, aku tetap duduk di ruang tamu. Sampai akhirnya sayup-sayup adzan subuh terdengar berkumandang. Perasaanku mulai tenang dan perlahan semua ketakutanku hilang. Ada keyakinan yang entah sejak kapan, bahwa ketika adzan subuh terdengar, gangguan makhluk halus seperti setan dan semacamnya akan menghilang. Setelah sholat subuh dan mengaji, aku sengaja berangkat ke pasar pagi-pagi sekali. Aku memang sengaja sepagi itu bukan untuk membuka toko, tapi ingin melanjutkan tidur di sana. Dan di atas tumpukan kardus di lantai, aku pun membaringkan tubuh lelahku. Rasanya aku cukup tenang pagi itu. Mungkin aura jahat yang ada di kontrakan tak sampai terbawa ke pasar. Aku pun nyenyak tertidur di petak jualanku. Sekitar jam 8 aku terbangun dan lalu membuka rolling door. Kemudian aku melanjutkan aktivitas seperti biasa, membuka jualan pakaian sampai sore tiba. Ada harapan Sundari sudah ada di rumah ketika aku pulang. Tapi ternyata harapanku meleset. Pintu kontrakan tetap terkunci dan itu tandanya Sundari belum pulang.
Aku tentu tak bisa memperkirakan secara persis kepulangannya, karena aku juga tak tahu apa yang dilakukan di sana. Dan bahkan aku juga tak tahu sejauh apa Gunung Kemukus. Selepas maghrib, aku duduk sendiri di ruang tamu. Dan ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Awalnya terdengar suara ketukan di pintu. Setelah kubuka, ternyata ada 2 orang polisi yang datang. Dan mereka berdua membawa kabar yang sangat tak kubayangkan. Katanya Sundari sahabatku baru saja mengalami kecelakaan tak jauh dari terminal. Dia yang sedang dibonceng tukang ojek ditabrak bis yang datang dengan kecepatan tinggi. Naasnya mereka berdua meninggal di tempat. Seluruh tubuhku kurasakan bergetar hebat. Air mata tak mampu kubendung lagi. Pak polisi itu lalu mengabari bahwa jenazahnya sekarang ada di rumah sakit umum. Dan ada satu hal lagi. Mereka menemukan sebuah catatan kecil di saku celana Sundari yang diduga ditujukan padaku. Salah satu dari polisi itu ternyata mengenal Sundari dan tahu bahwa dia tinggal di kontrakan ini. Dengan tangan gemetar, aku menerima selembar kertas itu. Di sana tertera nama Hendro dan alamat lengkapnya di Wonogiri. Dan ada satu kalimat di bawahnya yang semakin membuat aku menangis. "Tini sahabatku, tolong kabarkan keadaanku pada Mas Hendro." Aku pun menjerit dan mendekap kertas itu. Kepergian Sundari benar-benar seperti halilintar yang tiba-tiba menyambar. Tak lama setelah kedua polisi itu pamit, aku langsung mencari ojek dan bergegas menuju rumah sakit umum. Di ruang jenazah, aku disambut oleh sepasang suami istri. Aku seperti samar-samar teringat siapa laki-laki ini. Dan setelah berjabatan tangan dan memperkenalkan diri, barulah aku sadar bahwa dia adalah Mas Sudiro, kakaknya Sundari, yang seingatku dulu ketika sekolah pernah bertemu, tapi entah di mana. Mas Sudiro yang datang bersama istrinya lalu bercerita bahwa tadi malam dia bermimpi didatangi Sundari. Katanya Sundari mengabarkan padanya bahwa dia akan menikah dan mengatakan bahwa dia ingin Mas Sudiro datang menyaksikannya menjadi pengantin. Mbak Ira, istri Mas Sudiro, lalu segera memelukku begitu melihat air mataku terus mengucur. Setelah minta izin ke pihak rumah sakit, kami pun melihat kondisi jenazah Sundari. Tangisku semakin pecah karena jasad sahabatku benar-benar mengenaskan. Sepertinya kecelakaan tadi sangat parah, sehingga tubuh dan wajahnya tak lagi bisa dikenali. Tak jauh dari kami ada beberapa orang yang juga menangis histeris. Dan aku menduga mereka adalah keluarga dari tukang ojek yang tadi bersama Sundari. Ada niat untuk menceritakan pesan dalam secarik kertas yang diberikan Pak polisi tadi. Tapi itu segera kuurungkan. Karena aku merasa tak siap menjelaskan jika Mas Sudiro menanyakan siapa sebenarnya Mas Hendro. Mas Sudiro juga menceritakan keanehan yang dirasakannya. Selain mimpi yang terasa begitu nyata, dia mengatakan berangkat pagi-pagi sekali dari Jakarta dan entah kenapa seperti ada firasat yang menuntunnya untuk menuju rumah sakit umum.
Setelah kulihat bernegosiasi dengan pihak rumah sakit, Mas Sudiro memutuskan untuk membawa jenazah Sundari ke Jakarta. Katanya sang adik akan dimakamkan di sana. Karena kedua orang tua sudah meninggal, Mas Sudiro mengaku tak ingin terlalu jauh dari makam adiknya. Kejadian malam itu benar-benar sangat memukulku. Masih teringat jelas kebersamaan kami selama ini. Juga tentu saja cerita Sundari tentang pesugihan Gunung Kemukus yang beberapa hari lalu dijelaskan panjang lebar padaku. Sekitar tengah malam, dengan mobil jenazah rumah sakit, jasad sahabatku dibawa kakaknya ke Jakarta. Masih dengan berderai air mata, aku pun melepas kepergian mereka. Semuanya masih terasa tak nyata di otakku. Sungguh, kepergian Sundari menyisakan luka yang begitu dalam. Malam itu, karena masih ada ketakutan, aku tak pulang ke kontrakan. Dan akhirnya, aku menemukan tukang ojek yang kuminta mengantar ke penginapan terdekat. Entahlah, rasanya aku belum siap tidur di kontrakan dengan segala kenangan bersama Sundari. Juga ada ketakutan lain setiap kali aku mengingat mimpi didatangi sosok Mas Hendro. Di penginapan, aku pun tak bisa tidur. Yang paling memenuhi otakku tentu adalah rasa sedih yang luar biasa. Dan yang sangat kusayangkan, Sundari mengalami kecelakaan tragis itu sepulang dari acara ritual sesat di Gunung Kemukus. Bibir dan hatiku terus menggumam doa. Semoga masih ada ampunan bagi Sundari sahabatku. Tapi yang ada di otakku tentu bukan hanya itu. Aku masih punya satu tugas lagi, yaitu menunaikan pesan dari Sundari yang ada di secarik kertas, yang kini ada di dalam dompetku. Baru setelah sholat subuh, aku bisa tidur sejenak. Dan sekitar jam 7, aku terbangun lalu segera pulang ke rumah kontrakan. Air mataku mengucur lagi sejak membuka pintu rumah kontrakan kami. Rasanya aku belum percaya Sundari akan pergi secepat ini. Setelah agak berhasil menguasai keadaan, aku segera mandi dan berganti baju. Agendaku jelas, segera ke terminal dan berangkat mencari rumah Mas Hendro di Wonogiri. Aku sangat sadar, pesan dari orang yang sudah meninggal benar-benar tak bisa kuabaikan. Ini adalah perjalanan pertamaku keluar Jawa Timur, dan karenanya aku harus bertanya dan mencari banyak informasi sampai akhirnya sore hari aku tiba di Wonogiri. Aku menyempatkan diri makan di terminal karena tadi malam aku belum makan. Dan sesuai penjelasan ibu pemilik warung, ternyata tempat yang aku cari tak terlalu jauh dari terminal. Sang ibu bahkan membantuku mencarikan ojek untuk mengantar ke sana. Setelah sekitar 5 menit perjalanan, aku sampai di depan sebuah rumah besar yang menurutku cukup megah. Dan setelah bertanya ke salah satu orang yang lewat, ternyata benar bahwa itu adalah rumah Mas Hendro. Aku pun membayar ojek dan lalu mengetuk pintu rumah besar itu. Setelah 2 kali mengetuk, keluarlah seorang wanita cantik yang mungkin seusia denganku. Dan dari wajahnya, dia seperti agak terkejut lalu menanyakan siapa aku.
Aku pun memperkenalkan diri sebagai teman dari temannya Mas Hendro. Aku sama sekali tak menyebut nama Sundari, karena aku yakin yang menyambutku adalah istrinya Mas Hendro. Tentu aku tak ingin dia cemburu dan mencecarku dengan berbagai pertanyaan yang belum tentu bisa kujawab. Aku pun dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Dan seperti dugaanku, wanita ini adalah istri Mas Hendro. Namanya Mbak Rini. Sekilas wajahnya pucat dan seperti belum sempat bermake up ketika menemuiku. Dan tanpa terlalu banyak membuang waktu, aku segera ke inti pembicaraan. Bahwa aku ke Wonogiri disuruh mengabarkan pada Mas Hendro bahwa salah satu temannya meninggal karena kecelakaan tadi malam. Mbak Rini langsung menangis mendengar itu. Lalu dia mendekat padaku. Ada gerakan tangannya yang kuterjemahkan sebagai ajakan untuk sebuah pelukan. Aku pun langsung memeluknya. Cukup lama Mbak Rini menangis dalam pelukanku. Lalu dia membisikkan sesuatu yang membuatku terhenyak seketika. Bahwa Mas Hendro juga meninggal tadi malam. Dan akibat kecelakaan juga. Kami berdua pun semakin erat berpelukan. Tangisku juga kurasakan semakin deras mengucur. Rasanya aku sedang memeluk orang yang senasib denganku. Baru saja kehilangan orang terdekat kami. Walau tentu saja sebagai seorang istri, aku bisa membayangkan berapa kali lipat kesedihan yang dirasakan oleh Mbak Rini. Setelah melepaskan pelukan, aku segera meminta maaf dan menyampaikan bela sungkawa atas kabar yang sangat tak kuduga itu. Berkali-kali Mbak Rini mencengkeram tubuhku agar lebih dalam masuk ke pelukannya. Kemudian aku duduk kembali. Lagi-lagi aku sama sekali tak menyebut nama Sundari. Berkali-kali aku hanya menyampaikan bahwa yang meninggal adalah teman dari Mas Hendro dan aku mengaku sebagai tetangganya di pasar. Untungnya Mbak Rini tak menanyaiku lebih lanjut dan lalu fokus pada cerita tentang kecelakaan yang menimpa Mas Hendro. Masih dengan terisak dia mengatakan bahwa tadi malam sepulang dari menutup toko pakaian di pasar, Mas Hendro pamit kembali bersepeda motor ke sana karena ada barang yang tertinggal, tanpa dia menjelaskan lebih lanjut apa barang itu. Dan yang makin membuatku merinding adalah penjelasan Mbak Rini tentang malam sebelumnya, yaitu dia mengaku bermimpi Mas Hendro datang padanya dengan memakai baju pengantin. Katanya dia mau menikah dengan seseorang dari Jawa Timur. Mbak Rini mengaku sempat ingin menanyakan itu, tapi segera dibatalkan karena dia berpikir bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Dia kemudian mengaku teringat bahwa beberapa orang yang bermimpi tentang orang menikah biasanya diikuti dengan meninggalnya orang itu. Obrolan haru penuh tangis itu terus berlangsung sampai aku pamit pulang. Kami sempat berpelukan cukup lama lagi sebelum aku benar-benar pergi. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju pangkalan ojek. Pikiranku benar-benar tak mampu mencerna semua ini. Ada 3 korban yang jatuh secara bersamaan. Mas Hendro, tukang ojek, dan Sundari sahabatku. Entahlah,
Apakah ini semua berhubungan dengan pesugihan Gunung Kemukus yang sedang dijalani Sundari bersama Mas Hendro? Yang jelas, satu yang sangat kuyakini, ajal mereka bertiga memang telah tiba. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, tragedi pengantin pesugihan Gunung Kemukus. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita petik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.